Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dengan ISRUC 019058 dari Farmasi 2019 kelas B akan mempresentasikan tentang makna dan upaya penting yang dilakukan mahasiswa guna menumbuhkan ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19 dan ancamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggreni, SPD MPD. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Sifat-sifat ketahanan nasional ada mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas dan integritas dan kepribadian bangsa. Lalu ada dinamis, yang berarti ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Lalu ada manunggal, yang berarti ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat integratif yang dapat diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian ada konsultasi dan kerjasama, yang berarti ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Kemudian ancaman ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19 di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Di bidang ekonomi, dampak COVID-19 yang paling terasa bagi Indonesia adalah di bidang ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang dan masih banyak indikator yang belum terpenuhi. Untuk membuat Indonesia disebut sebagai negara maju dan masih banyak tujuan yang harus diwujudkan untuk menjadi negara yang sejahtera. Contoh ancamannya yaitu pendapatan bisnis menurun. COVID-19 menyebabkan banyak bisnis, terutama bisnis kecil, mengalami penurunan pendapatan dan bahkan merugi. Banyak perusahaan yang terpaksa harus memberhentikan karyawannya agar dapat bertahan di tengah pandemi ini. Kemudian di bidang politik, dampak COVID-19 juga membawa berbagai isu-isu politik. Pemerintah memegang peranan penting dalam menanggulangi masalah akibat COVID-19. Contoh ancaman di bidang politik yaitu tidak percayanya publik terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah menyembunyikan informasi terkait dengan COVID-19. Informasi tentang virus corona seakan-akan menjadi eksklusif, dan hal ini membuat informasi semakin terbatas. Kemudian bidang sosial budaya, karena COVID-19 sangatlah mudah menyebar, maka negara-negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan social distancing hingga lockdown guna meredam penyebaran virus ini. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan social distancing. Kebijakan ini tidak serta-merta memberikan keuntungan saja. Di sisi sosial budaya, kebijakan ini memberikan beberapa ancaman. Contohnya, penderita COVID-19 dikucilkan. Saking takut tertular, masyarakat pun tega mengucilkan penderita COVID-19. Bahkan, seringkali kita mendengar warga enggan memakamkan jenazah positif COVID-19. Hal ini tentunya sudah melenceng dari sila kedua Pancasila. Seharusnya kita sebagai warga Indonesia yang baik bisa tetap tenang menghadapi situasi seperti ini. Lalu yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Pemerintah mengarahkan TNI Polri guna menegaskan peraturan social distancing. Hingga saat ini masih banyak oknum yang masa bodoh dengan aturan tersebut. Masih banyak ditemukan remaja yang nongkrong di warung dan seringkali ditemui orang yang keluar tanpa menggunakan pengaman seperti masker. Contoh ancamannya yaitu hoaks bertebaran. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita hoaks atau palsu yang beredar. Hal ini tentunya sangat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional.
Lalu, upaya mahasiswa yaitu sosialisasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, social distancing, cuci tangan. Kemudian menggalang bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak ekonominya. Dan yang terakhir, membantu menjadi relawan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.